Sekte Murji'ah. Murji'ah pakai hamzah ya, bukan pakai ain seperti yang saya tulis di slide ini. Menurut Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, kata ini berasal dari kata al-irja dan memiliki dua pengertian. Pertama adalah at-takhir yang bermakna mengakhirkan amal dari niat dan akad. Yang kedua, i'ta'ur raja yang bermakna kemaksiatan tidak merusak iman seperti halnya ketaatan tidak bermanfaat terhadap kekufuran. Kata al-irja dapat juga bermakna penundaan. Kenapa menunda? Karena hal ini dikarenakan oleh pemahaman kaum Murji'ah mengenai penundaan terhadap hukum orang yang melakukan dosa besar. Apakah ia kafir atau tidak? Perkara ini ditunda hingga hari kiamat dan tergantung akan keputusan Allah Subhanahu wa taala mengenai konsekuensi dosa besar. Lalu menurut Harun Nasution, salah seorang cendekiawan muslim pada era 70-an 80-an, kata al-irja bermakna pengharapan, roja. Alasannya, menurut Murji'ah, orang yang berdosa besar itu enggak kafir. Ia tetap beriman serta mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Next. Terus bagaimana sih latar belakangnya Murji'ah? Oke, flashback ke peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Di sana, gara-gara kejadian ini, umat Islam secara politik terpecah menjadi 3 kelompok. Pertama, orang yang pro terhadap Ali bin Abi Thalib. Kedua, yang pro terhadap Muawiyah. Dan ketiga, yang gak pro sama kedua-duanya. Bahkan mengkafirkan kedua-duanya. Lalu ketika muncul kelompok Khawarij yang dengan mudah mengeluarkan statement kafir bagi muslim yang berdosa besar. Tetapi di balik itu ada sekelompok orang, sekelompok yang mereka itu ingin netral, gak mau terlalu larut lah dalam urusan vonis saling mengkafirkan. Bahkan menurut kelompok ini, seorang muslim jika melakukan dosa besar, dia itu nggak kafir. Tetap dia itu muslim. Dan dia juga tetap mendapat rahmat Allah. Jadi kelompok ini, Murji'ah ini, menunda vonis kafir terhadap pendosa besar dan mereka menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat tiba. Oke, ini latar belakang daripada Murji'ah. Next. Apa aja sih doktrinnya? Di sini kita akan bagi 2 pembahasan. Ada doktrin teologi, ada doktrin politik. Mari kita baca doktrin teologinya dulu. Bismillah. Menurut teologi Murji'ah, iman bermakna tasdik atau pembenaran. Membenarkan dengan hati dan lisan. Lalu bagaimana dengan amal, perbuatan? Kalau menurut Murji'ah, amal perbuatan ini tidak termasuk dalam ranah iman. Iman jadi cuma sekedar yang penting di hati kita iman, di lisan kita iman. Lu percaya sama Gusti Allah? Iya, gue percaya. Percaya lu? Percaya. Hati lu membenarkan? Ya, gue membenarkan bahwa Gusti Allah itu ada. Apakah perlu dibuktikan dengan amal? Kalau menurut Murji'ah, nggak perlulah. Next. Bagaimana dengan politik? Oke, politik kalau menurut Murji'ah, setiap muslim itu berhak menjadi khalifah atau pemimpin.
Setiap muslim, siapapun dia, bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau misalkan syarat-syarat untuk memimpin terpenuhi, punya integritas, punya kecakapan dan sebagainya, nggak langsung begitu aja, tetap ada syarat. Yang kedua, pandangan politik mereka mengatakan penjahat dapat dihukum sesuai ketentuan tanpa harus mengucilkan mereka dari masyarakat. Dihukum bisa, tapi nggak usah terlalu diejek, dikucilkan, diusir dari rumahnya, nggak usah. So, kalau kita flashback ke zaman Khalifah keempat dan juga transisinya, menurut kelompok ini yang dilakukan oleh kubu Muawiyah dengan melakukan tahkim atau arbitrase itu sah-sah saja. Dan berdirinya Khalifah Bani Umayyah sah-sah saja. Mereka melakukan sesuatu yang sekiranya buruk, ya ada masalah. Jadi pemberontakan melawan pemerintahan Bani Umayyah itu dipandang tidak sah menurut kelompok ini. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan seakan-akan kelompok ini Murji'ah itu adalah pro terhadap Muawiyah bin Abu Sufyan. Seakan-akan begitu, meskipun gak selamanya mereka itu setuju dengan Bani Umayyah. Tapi minimal mereka gak ngelawan Bani Umayyah lah, itu intinya. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Oke, cabang-cabangnya apa aja? Di sini saya menulis beberapa cabang-cabangnya. Dalam bentuk ya seperti apa ya? Lambang medabot ya. Dengan beberapa seginya itu. Ada Jahmiyah, ada Yunusiyah, ada Ghasaniyah, ada Tuminiyah, dan lain sebagainya. Mari kita bahas satu persatu. What is Jahmiyah? Ini merupakan cabang Murji'ah, nanti juga ada kaitannya sama Jabariyah. Fatalism atau predestination. Tokohnya adalah Jaham bin Sofwan. Menurut paham kelompok ini, Muslim yang beriman kepada Allah lalu menyatakan kekufuran secara lisan, dia tidak dikategorikan kafir. Meskipun ini mulutnya ngomong, gue gak percaya adanya Gusti Allah. Gak percaya aku. Gak dianggap kafir. Karena menurut mereka, iman itu letaknya di hati. Di hati. Yang penting hatinya gak ngomong. Di mulut ngomong, gue gak percaya Gusti Allah. Tapi di hati, gue percaya kok. Bagi mereka gak kafir itu. Tetap beriman. Yang kedua, sekalipun seorang muslim yang beriman menyembah berhala patung dan sebagainya, atau memeluk si muslim jadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Kristiani. Menurut kelompok ini, orang tersebut tetap dikategorikan beriman secara sempurna. Ini kontroversialnya paham Jahmiyah. Oke, next. Apa itu sekte Yunusiyah? Sekte ini didirikan oleh Yunus bin Aun An-Namiri. Bagaimana doktrinnya? Silakan Anda lihat di sini. Intinya adalah iman itu berada di hati. Lalu ketaatan bukan bagian daripada iman. Dan kita nggak taat, meninggalkan ketaatan itu nggak berdosa. Sekte ini juga menyatakan iblis itu makhluk yang sebenarnya dia tuh kenal sama Gusti Allah. Mengakui makrifat kepada Allah. Terus kenapa sih iblis bisa kafir? Dia kafir karena dia sombong. Ketika Adam diciptakan, dia ngomong, Adam itu dari tanah. Kalau gua dari apa? Gua itu dari api. Kalau gua dari api, kalau tanah kena api kan jadi hitam tanahnya. Gara-gara sombong itulah dia menjadi kafir. Diusir dari surga. Next, orang beriman masuk ke surga itu bukan karena ketaatan. Bukan karena ketundukan, tapi karena ikhlas
dan cintanya dia kepada Allah. Terus iman itu nggak bisa bertambah dan berkurang, juga nggak bisa dibagi. Nah yang paling unik, Allah itu memasukkan orang kafir ke neraka, menghukum mereka di sana, terus terserah Allah. Apa hukumannya abadi atau hukumannya ada masa-masa tertentu. Terserah Gusti Allah. Ini menurut sekte Yunusiyah. Oke, next kita lanjut ke sekte berikutnya. Sekte apa? Ghosaniyah yang didirikan oleh Ghosaniyah Al-Kufi. Menurut Ghosaniyah, iman itu ikrar, cinta, dan tidak sombong kepada Allah. Terus iman itu tidak bertambah dan berkurang. And orang yang meragukan sesuatu tetap dianggap beriman. Apa maksud yang ketiga? Contoh gini. Ketika seseorang dikasih makanan, sebut aja daging kambing, sebut aja nasi kebuli dengan daging kambingnya. Nah, dia nggak tahu ini kambing atau babi sih nih dagingnya. Dia ngomong terus, waduh, gua nggak tahu ya ini tuh kambing atau babi sih. Gua nggak tahu ini halal atau haram. Terus juga bisa mengatakan gini, kita sholat menghadap Ka'bah. Tapi Ka'bah tuh di mana ya? Apa di Mekah atau di India atau di Kanada? Gue nggak tahu. Gue harus menghadap kemana? Gue mau menghadap kiblat tapi kiblatnya di mana? Gue gak yakin. Masih dianggap beriman kalau menurut Ghosaniyah. Inilah ya salah satu keunikannya ya. Di balik ajaran Murji'ah. Next. Tuminiyah. Sekte yang didirikan oleh Abu Mu'adz At-Tumini memiliki beberapa pokok ajaran tertentu. Iman yakni suatu hal yang dapat menghindarkan pelakunya dari kekufuran. Terus status orang kafir yang membunuh nabi, kafirnya itu bukan karena masalah dia bawa senjata, dia nusuk. Orang itu enggak. Udah bawa senjata, dia nusuk, dia bacok, bukan di pedangnya atau bukan karena marahnya dia. Tapi apa? Tapi ada indikasi berupa kebencian, permusuhan, dan meremehkan sifat Nabi. Itulah yang menjadikan dia kafir. Terus orang yang meninggalkan ibadah fardu karena dia menolak dan dia ingkar. Misalkan sholat, gue gak mau sholat karena gue menolak adanya sholat. Itu dikategorikan sebagai kafir menurut kelompok Tuminiyah. Dan yang terakhir dari Tuminiyah adalah Allah memiliki wewenang untuk menyiksa orang yang mengakui eksistensi keesaannya. Meskipun beriman tapi Allah juga punya hak untuk menyiksa orang-orang tersebut. Ini dari sekte Tuminiyah. Next. Saubaniyah. Bagaimana caranya dia memahami? Pertama, iman adalah mengenal dan mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mengenal dan mengakui eksistensi Allah dan Rasul. Yang kedua, iman bukanlah memahami sesuatu yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan menurut akal. Selanjutnya, akal mengetahui kewajiban sebelum adanya kewajiban syariat. Jadi sebelum adanya kewajiban halal haram, akal itu sudah tahu. Kalau menurut Saubaniyah. Nah, terus paham Marisiyah. Marisiyah ini gimana sih pahamnya? Pertama, mereka memahami Al-Quran adalah makhluk. Sifatnya tidak kodim, tapi makhluk. Hadis baru.
Kalau menurut paham Marisiyah, iman adalah tasdik pengakuan. Posisi iman berada di hati dan lisan. Terus Allah tidak mengekalkan muslim durhaka di neraka. Kalau ada orang muslim, dia durhaka kepada Allah. Terus dihukum di hotel Prodeo abadi, yaitu neraka. Bisa dipukulin, digebukin oleh malaikat sebagai hukuman pada dia. Tapi hukumannya nggak kekal. Ada masanya. Oke, selanjutnya menurut kelompok ini, sujud kepada matahari itu tidak kafir, tapi indikator kekufuran. Nggak kafir dia, tapi mengarah ke sono. Bahasanya begitu menurut kelompok Marisiyah ini. Oke, lanjut. Sekarang Ubaidiyah yang didirikan oleh Ubaid al-Muqtaib. Menurut paham kelompok ini, semua dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik. Semua dosa diampuni. Dosa bohong, dosa dusta, dosa zina, dosa apa diampuni Gusti Allah. Tapi kalau syirik, no way. Selanjutnya, seseorang yang bertauhid, meskipun pendosa akan bebas dari siksa. Dia percaya Allah, dia percaya Rasulullah, tapi dalam kesehariannya itu, wow, penjahat kelas kakap dia itu. Bunuh orang, nyakitin orang, memalak harta orang. Bagi kelompok ini, meskipun dia begitu, dia akan bebas dari siksa neraka. Nah, inilah salah satu keunikan daripada aliran Murji'ah yang pemahaman kita mungkin seperti yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, banyak hal-hal yang menyimpang dari kelompok ini. Oke, kelompok ini secara kelembagaan, secara mazhab, secara pribadi emang udah nggak ada. Seperti Khawarij udah nggak ada. Tapi bentuk-bentuk pola berpikir pasti ada turunannya. Bagaimana turunannya? Kita lihat dan kita tunggu pada episode selanjutnya. Inilah beberapa referensi yang kami gunakan dalam slide ini. Dari sini kita dapat memahami Murji'ah itu intinya sebenarnya itu pengen berusaha nggak mau terlalu larut dalam masalah vonis mengkafirkan. Sebenarnya Khawarij itu dari politik, tapi dari politik dia melarikan diri ke arah teologi. Dampak politiknya itu terasa dalam paham keagamaan mereka. Nah, mereka pengen mengkonter paham itu, tapi punya kesalahan juga. Kenapa kesalahannya? Seakan-akan apa ya? Orang yang melakukan dosa besar itu tetap disebut beriman. Tapi ketika orang itu nggak berubah itu ya tetap aja dianggap beriman gitu loh. Kan itu sesuatu hal yang janggal kalau kita lihat teologi ini. Tapi inilah bukti keunikan dari setiap kelompok-kelompok teologis yang ada pada agama Islam. Baik itu Khawarij, baik itu Syiah, baik itu Murji'ah. Ketika kita belajar di dunia kampus, anggap sajalah itu sebagai sebuah keunikan tersendiri dari kelompok-kelompok tersebut. Perkara kita setuju atau enggak, kembali kepada Anda masing-masing. Kita kembali. Yang penting di sini kita belajar dulu. Karena kita S1, minimal kita tahu dulu lah. Oh begini ceritanya, oh begini ceritanya, begitu ceritanya. Itu dulu aja. Baik, karena waktu sudah usai, mari
kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita tunggu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.